Ya Habibi ya Muhammad. Dan keindahan suasana, mudah-mudahan Habiban Omar meridhai acara kita ini. Amin. Sedikit Habib, kisah tentang perjalanan antum ke Tarim, banyak orang ingin tahu tentunya. Sebelum antum ke Tarim, antum tadi sudah menjelaskan antum di Dalwa dan bagaimana ceritanya sampai antum mengenal Habib Omar dan sampai ke Tarim, dan cerita di Tarim, dan ketika antum pulang ke Indonesia, langkah-langkah apa pertama yang antum jalankan, karena kita dengar antum ada Majelis Rasulullah di Jakarta, kemudian bagaimana antum pindah ke Cirebon. Mungkin kisah 3 episode ini Habib, tapi secara singkat mungkin kisah antum berangkat ke Tarim, kisah antum di Tarim tadi sudah antum ceritakan sedikit, mungkin perlu tambahan, dan kisah antum setelah pulang dari Tarim. Jazakumullah ma'juran masykuran fadlan wa amran. Baik, sebelumnya saya pengen nanya kepada presenter ini atau pembawa acara Ustadz Amin, ini berapa durasi waktunya? Karena yang diminta oleh Habib Hasan itu dari tahun 2004, dari tahun 94 sampai ke 2022. Saya nggak tahu bagaimana nyingkatnya. 20 berapa? 26 tahun itu untuk disingkat jadi berapa? Tapi saran saya, suatu saat Habib Hasan mungkin orang-orang murid-murid Habib Umar yang tua seperti Al-Fagir atau Habib yang belum, Habib Jindan, Habib Saleh, ada Kiai Mufti misalnya, atau Kiai Hamzah Hamdani, ada Habib Hadi, ada Syahid Ibrahim Tamimi. Itu kalau bisa Al-Wafa membuat satu apa namanya, satu tayangan melibatkan mereka bersama sehingga ada pembicaraan yang hidup terkait dengan bagaimana perjalanan seorang santri sampai sekarang, ada yang disebut dengan gelar Habib, Kiai, Buya dan sebagainya. Sebelum berangkat ke Hadramut itu, saya sudah ikut tes seleksi beasiswa ke salah satu negara, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus, akan diberi beasiswa full dengan uang jajan pada saat itu $1.000 per bulan untuk belajar di luar negeri, di salah satu negeri, tidak saya sebutkan negaranya. Namun tidak lama setelah proses menunggu keberangkatan itu, ini tanpa saya memang tidak bilang sama orang tua saya ingin memberikan kejutan, kalau boleh saya jalan, kalau tidak boleh ya sudah saya nggak jalan. Tiba-tiba di sela-sela itu datanglah seorang tamu dari Hadramut, masih muda. Saya memang orang dulu itu kritis ya. Saat sebelum ke Hadramut itu saya juga sering ikut aksi-aksi demo mahasiswa memprotes ini dengan HMI dan sebagainya gitu. Saya aktif di diskusi-diskusi, walaupun pada saat itu saya hanyalah seorang lulusan SD kelas 5 yang terus masuk pesantren. Tapi saya yakin di situ orang itu untuk menjadi tahu bukan dengan sekolah tapi dengan Iqra. Maka saya banyak membaca, saya banyak mencari tahu. Ya alhamdulillah pada akhirnya saya juga berkesempatan untuk mengambil S1 dan S2 di salah satu universitas. Walaupun ijazah itu saya hanya lihat 3 kali seumur hidup saya itu. Pada saat saya nerima, yang kedua pada saat saya masukkan ke dalam tas, yang ketiga pada saat rumah saya kebanjiran 2 meter, saya periksa-periksa ternyata ijazah dan surat-surat yang lain termasuk yang hancur. Saya tidak terlalu bergantung kepada ijazah-ijazah formal. Yang penting prinsip saya hidup, saya orang harus membaca, harus banyak tahu, dan harus banyak memberikan manfaat dari apa yang saya ketahui kepada orang lain. Hal yang seperti itu membuat saya menginginkan hal-hal yang sifatnya formal dari pendidikan ini. Saya berasal dari pesantren, tapi saya kurang setuju, kurang bangga dengan kepesantrenan itu, sehingga saya lebih bangga dengan
pendidikan formal. Makanya saya kemudian ingin kuliah. Dan itu sudah bulat. Tapi kemudian datang seorang muda yang namanya Umar bin Hafid katanya. Dipanggilnya Habib. Saya pikir ini orang masih muda. Ya tradisi di Indonesia kalau ada ulama gitu di betul-betul di ini kan bagus saya bilang, tapi sejauh mana sih orang ini bisa saya hormati sebagaimana layaknya. Maka saya coba hadir di beberapa pertemuannya. Nah, dalam ceramahnya itu waktu itu saya menganggap biasa isinya, lebih kepada nasihat-nasihat umum yang sering saya dengarkan di pesantren, tapi begitu bubar, kalimat-kalimat itu terus terngiang di pikiran saya dan di hati saya. Dan ketika saya mempunyai kebiasaan misalnya tidak terlalu istiqamah sholat sunnah, ketika sholat sunnah yang harusnya ba'diyah isya misalnya tidak saya kerjakan, itu terus seakan-akan pidato ceramah-ceramah Habib Umar itu menjadi cambuk kepada saya sampai saya selesai melakukan sholat sunnah. Saya pikir ini orang ada hebatnya orang. Walaupun secara keilmuan menurut saya banyak yang lebih hebat. Tapi secara pengaruh dalam batin saya, ini orang kenapa kok bisa mengkondisikan saya jadi seperti ini. Saya jadi lebih tertarik, beliau ada kemana saya ikut. Nah yang menarik lagi, di beberapa kejadian saya coba membatin dalam hati saya. Karena orang mukmin yang istimewa itu di sisi Allah adalah orang mukmin yang punya basirah dan firasah. Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Ini orang mukmin enggak? Ini orang punya firasah tak? Ini orang kalau melihat sesuatu hanya dengan mata kepala seperti saya, atau dia punya kelebihan melihat mata dengan mata batin dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya bilang begini dalam majelis waktu beliau duduk. Kalau nggak salah majelis itu waktu itu di Jakarta di tempatnya Habib Abdurrahman bin Syekh atau di tempatnya Habib Umar Maula Khillah. Saya bilang begini, ya konyol sebetulnya, namanya saya masih muda pada saat itu. Saya bilang kalau ente wali, kalau ente punya firasat, lihat saya dan tersenyum ke saya. Dan saya berusaha untuk bersembunyi di belakang kepala orang yang ada di hadapan saya dalam duduk itu. Itu subhanallah, dan saya bilang ini bukan kenyataan. Habib Umar tiba-tiba melihat dan mencoba untuk memanjangkan badannya agar melihat gitu, memastikan saya ngeliat ente gitu loh. Ketika saya coba nunduk gitu, dia tetap saya begini, beliau begini, lalu setelah pandangan kami bertatapan, beliau tersenyum kepada saya. Oh, saya bilang berarti ini orang tidak hanya sekedar muda seperti saya. Bedanya beliau dengan saya waktu itu sampai sekarang ya. Beda usianya 7 tahun dengan kami, Habib Umar. Kalau saya 51, mungkin Habib Umar sekarang 57 usianya, atau 58. Ada beberapa kejadian-kejadian lagi yang terkait antara pribadi saya dengan Habib Umar di sela-sela kunjungan Habib Umar di Indonesia itu, yang membuat saya kagum dan mungkin belum saatnya untuk saya ceritakan secara terbuka di sini karena likulli magamin magal. Kesimpulannya saya putuskan saya akan gagalkan kuliah di luar negeri dan saya akan ikut orang ini.